Selamat pagi Putri. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke sesi 2 konseling pada hari ini. Ya, dari cerita sebelumnya, Putri memiliki masalah dengan salah satu sepupu Putri yang namanya Vika. Benar itu? Benar. Ya, dan sekarang Putri merasa bingung untuk memulai komunikasi dengan Vika ya, dan mau memperbaiki itu. Oke. Saya rasa Putri membutuhkan satu teknik yang namanya teknik kursi kosong. Apakah sudah pernah Putri teknik kursi kosong sebelumnya? Belum. Oke, saya izin jelaskan ya. Jadi teknik kursi kosong itu sebuah teknik yang kita nanti menggunakan media kursi kosong di depan Putri seperti saat ini. Nanti Putri bisa membicarakan, bisa berdialog gitu dengan kursi kosong di depan Putri tentang permasalahan yang Putri sedang alami saat ini, yaitu masalah yang sama Vika itu ya. Nah, jadi di kursi kosong itu ada top dog dan underdog. Nah, top dog ini adalah posisi yang penuh dengan tekanan ya. Terus nanti di underdognya ada sisi yang lemah daripada top dognya, seperti itu. Apa bisa dipahami? Paham. Oke. Sebelum kita mulai, kita relaksasi terlebih dahulu ya, supaya Putri nanti tidak gugup. Oke? Jadi kita akan relaksasinya itu adalah 478. Nah, nanti Putri bisa tarik nafas sebanyak hitungan 4 kali, terus nanti bisa ditahan sebanyak hitungan 7 kali, dan bisa dihembuskan hitungannya 8 kali. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Sekarang Putri tarik nafas 1, 2, 3, 4. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bagaimana Putri? Sudah lebih rileks? Sudah. Oke, sebelumnya Putri mau jadi berperan sebagai top dog atau underdog terlebih dahulu? Underdog. Oke, underdog itu apa? Orang yang tertindas. Oke, orang yang tertindas. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, silakan Putri. Sekarang. Iya, sekarang kita ke kursi kosong ya Putri. Teteh, aku bingung deh sama kamu. Kenapa kamu akhir-akhir ini ngejauhin aku? Terus juga kamu jarang nyapa, padahal kita tuh satu rumah. Kita tuh saudara. Aku tuh merasa asing kalau pas kamu nggak nyapa aku. Aku ada salah apa sama kamu teh? Sampai kamu kayak gitu sama aku. Cukup? Oke, sekarang Putri bisa berpindah ke top dog-nya. Oke. Nah, aku kayak gitu tuh karena aku merasa sakit hati sama kamu deh. Karena waktu itu kakak Vika nggak dibukain pintunya pas waktu kakak Vika tuh ke atas ke kamar kamu jam 11 malam. Ternyata kamu udah tidur. Kamar kamu udah dikunci. Padahal kan kakak sudah ngecek kamu kalau nanti jangan dikunci dulu kamarnya, kakak mau pulang malam. Di situ kakak merasa sakit hati banget sama kamu. Cukup? Oke, bisa berpindah lagi? Bisa. Oke, silakan. Oh, ternyata gara-gara itu. Terus kenapa kakak Vika nggak langsung nebar ke aku? Kenapa harus bilang ke nenek, ngadu kalau seakan-akan aku ngusir kakak Vika, padahal alasan aku di situ tuh udah kunci kamar aku karena aku kan tidurnya jam 10. Teteh Vika kan tahu orang tua aku gimana, nggak boleh tidur begadang malam-malam. Terus juga aku udah terbiasa karena aku udah terbiasa tidur jam 10 ya.
aku udah hawanya udah ngantuk jam segitu. Ya udah, ditambah juga aku kalau tidur kan pakai baju terbuka, jadi mau nggak mau pintunya aku kunci. Kan di depan kamar aku ada kamar kakak aku, ya aku takut aja gitu ada orang keluar masuk, entah kakak aku, soalnya kakak aku juga suka ngambil, mau minjem barang apa gitu. Padahal kamu tinggal bilang aja gitu masalahnya apa, kita kan bisa selesaiin berdua gitu, nggak usah terlibatin orang-orang lain. Kita juga kan sering bareng-bareng, terus juga teteh juga kalau ada apa-apa cerita ke aku juga suka cerita ke teteh. Sudah cukup? Atau masih mau dilanjut? Masih? Oke, silakan. Udah. Mau pindah atau Iya, dilanjut? pindah. Oh, mau pindah. Oke, silakan. Ya, teteh, ya teteh mau bilang sama kamu juga udah males deh, karena teteh udah sakit hati banget sama kamu. Teteh disitu merasa diusir sama kamu, teteh udah naik ke atas capek-capek, ternyata udah dikunci sama kamu. Kan teteh udah bilang di chat jangan kunci dulu, kayak ya udah teteh jadi bisa cerita ke buat neneng doang. Tapi teteh nggak tahu ya kalau neneng tuh bilang ke neneng ternyata itu. Jadi ya teteh cuma bisa mendem rasa sakit teteh ke kamu gitu. Ada lagi yang mau dikeluarkan? Ada? Oke, silakan. Iya, tapi kan kita bisa gitu kayaknya ceritain berdua, nggak usah bilang siapa-siapa. Belum tentu juga orang terdekat tuh dia bisa nyimpen cerita kita apa. Kan kita berdua tuh saling nyimpen rahasia, kayak kita jaga, saling jaga cerita kita masing-masing. Kenapa aku mikir kenapa teteh nggak cerita gitu sama aku, nggak bilang tuh, kayak aku tuh udah berusaha buat kita tetap bareng-bareng. Kalau teteh mau kemana aku temenin, sebaliknya juga kayak gitu. Terus juga kalau misalkan teteh mau nonton film di kamar aku silakan, teteh mau nginep juga aku silakan, bahkan aku siapin kasur buat teteh. Cuman aku kesel sama teteh tuh karena setiap bekas teteh tidur itu banyak banget sampah, kayak bekas sampah minum, makanan, dan itu jarang teteh bersihin. Padahal situ aku capek, cuman udah aku masih terima gitu, aku masih bisa beresin sendiri. Cuman yang aku habis pikir kenapa teteh bisa gitu cerita kalau seakan-akan aku ngusir teteh, padahal aku nggak sama sekali ngusir. Cuman ya aku tuh udah ngantuk di situ, udah bener-bener berat mata aku. Jadi kayak aku takut aja kalau misalkan aku nggak kunci pintu tiba-tiba ada yang masuk. Apa udah gitu kan kamar kita kan rumah kita kan bareng-bareng kan, ada 4 keluarga, ada sepupu cowok juga kan, ada si Sandy tuh. Aku juga nggak betah buat tidur pakai kaos karena aku nggak terbiasa tuh. Silakan. Oh ternyata begitu. Kalau gitu teteh minta maaf ya, karena teteh bukannya malah negur kamu atau cerita ke kamu, teteh malah cerita ke orang lain. Padahal hubungan kita saling negur, saling cerita gitu, perasaan kita gimana, kita masa kita
enggak. Terus teteh turun lagi, terus teteh malah tidur di ruang tamu bukan di kamar aku. Aku minta maaf ya teteh. Oke, makasih udah cukup. Ya. Oke. Oke Putri, setelah tadi kita melakukan teknik kursi kosong, bagaimana perasaan Putri? Lega. Lebih lega? Oke. Saya izin menyimpulkan ya, dari dialog yang Putri lakukan tadi, saya dapat kesimpulan kalau di sini ada kesalahpahaman antara Putri dengan Vika. Nah, di mana Vika ini ngerasa kalau Putri itu udah nggak mau nih sekamar lagi sama Vika, dan Putri pun merasa kalau Vika ini terlalu membesar-besarkan masalah. Benar seperti itu? Benar. Oke. Oke, kira-kira jika nanti Putri berhadapan langsung dengan Vika, apa yang mau Putri sampaikan ke Vika? Minta maaf. Minta maaf? Bagaimana meminta maafnya? Jika aku minta maaf ya sebelumnya karena sudah mengunciin kamar sebelum kita pulang jam 11. Aku nggak tahu kalau kakak kita udah pulang jam segitu. Aku minta maaf ya kak. Oke. Seperti itu? Ya. Oke. Kira-kira kapan Putri mau ketemu sama Vika? Minggu ini. Minggu ini? Karena kita sama-sama libur. Oh, oke. Berarti hari Minggu ini karena Putri sama-sama libur. Nah, berarti nanti di sesi berikutnya saya sudah tahu ya hasil dari pembicaraan Putri sama Vika seperti apa. Ya. Nah, untuk sesi berikutnya kira-kira kapan bisa kita lakukan? Minggu depan mungkin. Minggu depan, tepatnya hari Minggu. Oh, hari Minggu juga, berarti selang 1 minggu ya? Ya. Oke. Terima kasih Putri sudah mau melakukan sesi 2 konseling pada hari ini. Semoga nanti Putri bisa berbicara langsung ya sama Vika sesuai dengan apa yang Putri